Puji Tuhan, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Ya, semua dalam keadaan baik, amin. Kita tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, ketika saya coba merenungkan pesan Tuhan ini, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, saya melihat gini, Tuhan membawa kita untuk kita harus bergerak. Kita jangan menjadi seorang prajurit-prajurit yang biasa aja, yang hanya diam, yang hanya menerima semua yang sudah Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita. Tetapi gini, Tuhan mau kita bergerak. Bergerak untuk kita berada di garis depan. Nah, percaya gini, Tuhan mau bawa kita kepada sebuah dimensi ilahi yang lebih lagi. Tentunya gini, Tuhan mau bawa secara pribadi dulu dalam hidup kita. Tuhan mau bawa kita kepada dimensi yang lebih lagi melalui kehidupan kita secara pribadi, baru kita keluar untuk kita menjadi berkat di luar sana. Nah, ada perjalanan supranatural yang akan kita terima dalam hidup kita. Tuhan mau libatkan kita. Nah, makanya gini Bapak Ibu, ketika kita berdoa secara pribadi, kita ikut sertakan berdoa bagi bangsa Indonesia ini Bapak Ibu. Berdoa bagi keluarga, berdoa bagi negara, berdoa bagi seluruh dunia ini. Kita melepaskan berkat untuk mereka. Nah, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Mari kita buka bersama dalam 2 Samuel 10 ayat yang ke-8 sampai 19. Kita baca saja di ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan Saudara membaca Alkitab ini, maka Bapak Ibu akan menemukan sebuah perikop yang berjudul Daud berperang melawan Bani Amon. Daud berperang melawan Bani Amon. Nah di Alkitab, di Warta ada, saya akan sedikit menceritakan kembali. Di sini mengisahkan Daud mengutus beberapa pegawainya untuk apa? Untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Raja Amon. Nah, tapi di sini kita lihat kalau kita baca lagi di Alkitab, tetapi segala kebaikan Daud dicurigai oleh Hanun, anak daripada Amon, bahwa kedatangan daripada utusan Daud itu, prajurit-prajurit itu, mereka datang hanya mematai-matai mereka. Hanya mematai-matai saja. Nah, utusan Daud ini dibikin malu sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang keempat. Ini dibikin malu sedemikian rupa sepertinya gini. Ini menantang Daud untuk berperang. Ini menantang Daud untuk berperang sehingga gini. Daud memilih Yoab untuk maju dengan segenap pasukannya. Daud memilih Yoab untuk maju dengan segenap pasukannya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-8 sampai ke ayat 17, maka di situ kita akan menemukan ada beberapa kata yang akan diulang. Nah, yang pertama gini, ada kata diaturnya barisan. Lalu ada lagi kata maka dipilihnyalah. Lalu kita akan menemukan kata mengatur barisan. Kita akan menemukan kata berkumpullah. Nah, Yoab dan Abisai, adiknya, mereka mengatur sedemikian rupa. Ada kata diaturnya barisan, mengatur barisan. Nah, Yoab dan Abisai, adiknya, mengatur barisan dengan sedemikian rupa. Dan mereka memilih prajurit-prajurit yang mahir untuk bertempur di garis depan. Artinya dia memilih. Dia nggak asal-asalan memilih prajurit-prajurit yang biasa, tapi prajurit-prajurit yang mahir, yang handal untuk mereka berada di garis depan. Nah, kalau kita simpulkan gini, ini kan tentang sebuah formasi. Ini tentang sebuah strategi yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain. Ini sebuah formasi, ini sebuah strategi yang mereka bangun dalam berperang. Ada formasi, ada strategi yang dibangun untuk mereka berperang. Nah, yang menjadi pesan Tuhannya, yang pertama, Tuhan melihat kualitas seorang prajurit. Tuhan melihat kualitas seorang prajurit. Dan kita percaya bahwa saya, Bapak Ibu, kita semua adalah prajurit-prajuritnya Tuhan.
Kita semua prajurit-prajuritnya Tuhan. Nah, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau untuk kita tidak menjadi takut. Tetapi kita siap untuk tampil menjadi prajurit-prajuritnya yang siap bertempur di garis depan. Tuhan panglima perang kita ada, bahwa Ia sendiri yang akan berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita. Itu pesan Tuhannya. Untuk kita tidak menjadi takut ketika Tuhan katakan, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Artinya apa? Tuhan mau menjadikan kita sebagai prajurit yang bukan hanya di belakang. Tuhan mau menjadikan kita, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Tuhan mau menjadikan setiap kita untuk kita berada di depan. Posisi kita di depan. Bukan prajurit-prajurit yang biasa aja. Nah, saya dan Bapak Ibu Saudara kita semua adalah prajurit-prajurit pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah prajurit-prajurit yang sudah Tuhan memang tetapkan. Tuhan sudah memilih setiap kita untuk kita menjadi prajurit-prajurit handalnya Tuhan. Prajurit-prajurit yang mahir di medan peperangan. Nah, ketika Tuhan memilih kita, Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih saya, yakini gini, bahwa Tuhan sudah perlengkapi setiap kita. Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Nah, ketika Yoab memilih pasukannya, ketika Yoab memilih prajurit-prajuritnya yang mahir untuk bertempur di garis depan, dia pasti gini kan, dia tahu akan kualitas orang yang akan dipilihnya. Dia tahu kualitasnya loh. Makanya dia memilih orang-orang yang mahir berperang, prajurit-prajurit yang mahir berperang. Nah, sekarang arti daripada diperlengkapi apa Bapak Ibu? Arti diperlengkapi, percaya gini Bapak Ibu, bahwa kita adalah prajurit-prajurit yang sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Kita prajurit yang sudah diperlengkapi oleh kuasa dan otoritas Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih otoritas dalam hidup kita. Nah, nanti diperlengkapi selanjutnya apa? Ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Kita nggak berjalan seorang diri ketika Tuhan percayakan gini, kita ada di garis depan. Ada penyertaan Tuhan. Selalu ada pembelaan Tuhan. Karena dialah panglima perang kita. Kan ada lagu gini, Tuhan kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Nah, Tuhan pembela setiap hidup kita Bapak Ibu. Dia adalah panglima perang kita. Nah, ketika kita tahu Bapak Ibu, ketika kita paham siapa kita, siapa saya, siapa Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita semua dengan kuasa otoritas, dengan penyertaan Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan beri, dengan pembelaan Tuhan, seharusnya gini, kita tidak menjadi takut untuk kita berdiri dan bertempur di garis depan. Kita tahu Tuhan menyertai saya. Kita tahu Tuhan membela hidup saya. Kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan saya. Seharusnya gini, tidak ada rasa takut. Seharusnya tidak ada rasa takut ketika Tuhan katakan berdiri dan bertempur di garis depan. Nah, untuk menjadi prajurit Bapak Ibu, untuk menjadi seorang prajurit yang bisa berdiri di garis depan, untuk menjadi seorang prajurit yang bisa bertempur di garis depan, betul kita sudah diperlengkapi dengan kuasa yang saya katakan tadi. Betul, kita sudah dilengkapi dengan pernyataan, dengan penyertaan, dengan pembelaan yang Tuhan kasih. Tetapi gini, kita harus pertajam radar rohani kita Bapak Ibu. Kita punya radar, bukan radar radio Bapak Ibu. Kita punya radar rohani kita yang harus kita pertajam hari demi hari. Jangan sampai kita kehilangan sinyal. Ketika kita kehilangan sinyal dengan panglima perang kita, maka kita kehilangan kontak. Kita akan kehilangan arah. Kita nggak akan tahu gimana ke depannya. Kita nggak akan tahu strategi ke depannya gimana. Kita kehilangan kontak Bapak Ibu. Kita perlu mempertajam radar rohani kita
sinyal kita harus tetap kuat. Kalau di HP kan ada 4 atau 6 itu. Harus penuh, harus full ketika kita berada di garis depan Bapak Ibu. Nah artinya kita harus siap sedia. Kita harus siap siaga. Kita harus selalu siap siaga. Ada formasi yang sudah dibentuk. Ada strategi yang harus sudah terbangun. Kita nggak bisa lengah. Pandangan kita, pendengaran kita, sikap tubuh kita harus tetap terjaga. Karena gini, musuh tepat di depan kita. Musuh tepat di depan kita. Karena kita ada di garis depan. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Untuk kita berada di garis depan. Dikatakan Tuhan, jangan takut. Ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, coba katakan bersama dengan saya Bapak Ibu. Saya prajurit Tuhan yang gagah berani. Saya prajurit Tuhan yang gagah berani. Karena Tuhan memberi saya kuasa dan otoritas. Tuhan menyertai saya dan Tuhan membela saya. Amin. Itu perkatakan terus dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita melangkah keluar dari rumah, kita melangkah keluar dari tempat ini, perkatakan itu, saya prajurit Tuhan. Saya prajurit yang gagah berani. Karena Tuhan memilih saya. Karena Tuhan memberi saya kuasa dan otoritas. Karena Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan membela hidup saya. Perkatakan itu. Perkatakan firman Tuhan. Nah, seorang prajurit yang berdiri di garis depan, saya katakan tadi harus punya radar yang kuat. Radar kita harus kuat. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Panglima perang kita. Nah, karena ini gini kan. Seorang prajurit yang berdiri garis depan. Ketika Tuhan percayakan, jadilah prajurit. Artinya gini, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Iya loh. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil, nggak cukup dengan hanya berdoa saja. Mungkin saat itu kita harus mengambil keputusan di detik-detik saat itu ketika masalah datang. Makanya radar kita harus kuat. Kita harus selalu intim dengan Tuhan. Nah, kita harus bisa memimpin. Artinya apa? Saya, Bapak, Ibu, Tuhan percayakan untuk kita membawa orang-orang yang saat ini yang sedang dunia perhadapkan. Untuk mereka kita bawa kepada apa? Kemenangan. Bukan rasa ketakutan. Nah sebenarnya ini tugas kita. Tugas saya, tugas Bapak Ibu untuk membawa setiap orang-orang yang sedang dihadapi saat ini, untuk mereka tetap kuat. Untuk kondisi rohani mereka tetap kuat. Mungkin orang-orang yang belum percaya, mereka tetap kuat bahwa gini, ada Yesus. Ada Tuhan yang selalu menyertai kamu. Nah, dan kita juga gini, kita harus menjadi solusi di setiap medan. Artinya, dimanapun Tuhan percayakan, medan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus punya solusi. Kita harus punya jawaban di antara orang-orang yang datang kepada kita. Mereka minta solusi, mereka minta nasihat mengenai apa yang mereka hadapi. Nah, itulah seorang prajurit Bapak Ibu. Mereka harus mahir. Prajurit yang berdiri di garis depan. Nah, pesan Tuhan minggu lalu, apa Bapak Ibu? Pesan Tuhan minggu lalu, Tuhan mengajak kita untuk intim. Tuhan mengajak kita untuk berjalan intim. Nah ternyata kan gini, menyambung pesan Tuhan minggu ini, Tuhan mau bawa setiap kita untuk menjadi apa? Penerobos. Tuhan mau bawa setiap kita untuk jadi pembuka jalan. Tuhan mau bawa kita menjadi orang-orang yang menang atas diri sendiri. Menang dari rasa ketakutan, menang dari rasa kecemasan. Dan semua orang kita membawa mereka kepada sebuah kemenangan. Kita lihat kan hari-hari ini banyak roh-roh yang menyerang kehidupan. Mungkin kita semua orang-orang percaya. Dengan ketakutan, dengan kecemasan, kebimbangan, keputusasaan.
Yang diserang apa Bapak Ibu? Hati dan pikiran kita. Itu yang diserang. Sampai kita timbul rasa ketakutan, dan akhirnya apa? Bahkan mungkin kita bisa jauh dari Tuhan. Kita undur dari Tuhan. Wow. Kita prajuritnya Tuhan Bapak Ibu. Nggak bisa lepas dari apa yang namanya keintiman. Pesan minggu lalu itu sangat kuat sekali. Kita harus kembali lagi, kita bangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita perlu pencerahan Bapak Ibu. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu kekuatan yang datangnya hanya daripada Tuhan. Kita perlu solusi yang daripada Tuhan. Kita perlu keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Nah, keputusan yang saat itu harus kita ambil. Itu datang ketika apa? Ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika radar rohani kita itu terus terhubung dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kan, keadaan kita hari-hari ini, kita orang percaya, banyak orang-orang yang mulai merasa takut kan. Merasa bimbang dengan apa yang dihadapi. Mungkin berapa hamba Tuhan sudah bicara juga. Ekonomi terdampak, dampak ekonomi kena. Kehidupan sosial segala sesuatunya. Banyak yang membuat hal-hal yang menjadi bimbang, ketakutan, keputusasaan. Tapi gini, kita percaya. Ketika pesan Tuhan minggu lalu, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Dan minggu ini pesan Tuhan untuk kita jadi prajurit yang berdiri di garis depan. Kita percaya gini, ada tugas yang kita emban, ada tugas yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Nah, kita nggak bisa lepas dari apa yang namanya keintiman Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Makanya gini Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan saat ini, kita menyembah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, lalu kita keluar dari tempat ini, yang saya katakan waktu minggu lalu, apa yang kita bawa? Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita keluar dari tempat ini, kita melangkah keluar dari tempat ini, keluar dari rumah, apa yang kita bawa? Apakah kita tetap membawa penyembahan kita? Apakah kita tetap membawa firman Tuhan itu ada dalam hidup kita? Untuk saya katakan waktu itu, kita hanya ada saklar on off. Kita keluar dari tempat ini, kita offkan penyembahan dan firman yang ada dalam hati kita. Kita hanya penuh dengan firman, kita hanya penuh dalam pujian ketika kita ada di tempat ini. Ketika kita ada di dalam mesbah keluarga. Tapi pertanyaannya gini kan, pertanyaan yang terpenting ketika kita keluar dari tempat ini. Masih adakah pujian penyembahan? Masih adakah firman itu yang melekat dalam hati kita? Karena ini Bapak Ibu, kita berada di garis depan. Jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Tuhan percayakan untuk kita berada di garis depan. Artinya gini, setiap langkah kehidupan kita keluar, di luar itu sudah medan peperangan. Di luar itu medan peperangan Bapak Ibu. Kita harus berperang dari rasa ketakutan kita. Kita harus berperang dari rasa kecemasan kita di antara orang-orang yang cemas, di antara orang-orang yang mengalami rasa ketakutan yang begitu rupa dengan kondisi yang seperti ini Bapak Ibu. Kita harus hadapi terlebih dahulu dalam hidup kita. Simpan firman, simpan penyembahan kemanapun kita berada, dimanapun kita berjalan. Artinya kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus menjadi solusi bagi banyak orang. Kita harus bisa ambil keputusan. Kita harus bisa menjadi memimpin orang. Kita harus membawa kemenangan bagi banyak orang. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Hanya satu yang saya sampaikan. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan pesan Tuhan ini? Yang pertama, jadilah orang-orang yang bersedia dalam berjuang. Jadilah orang-orang yang bersedia dalam berjuang. 2 Samuel 10 ayat yang ke-7. 2 Samuel 10 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan.
Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat selanjutnya, ada langkah-langkah nyata yang Yoab lakukan. Ada tindakan-tindakan nyata yang Yoab lakukan. Dia tidak hanya mendengar apa yang diperintahkan Daud. Nah, di ayat yang ke-9 itu sangat jelas sekali. Bisa ditolong ditampilkan. Di ayat 9 apa? Yoab melakukan sebuah tindakan loh. Yoab melakukan sebuah langkah yang nyata. Ayat yang 9. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang-orang pilihan Israel. Ini yang dilakukan Yoab, Bapak Ibu. Yoab memilih sebagian dari orang-orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Nah, ayat yang ke-13, ini sebagian. Ayat yang ke-13. Sebagian dari apa yang Yoab lakukan, langkah-langkah yang Yoab lakukan. Ayat 13. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Nah, kita lihat gini kan, artinya ketika Yoab mendapatkan satu perintah dari Daud, dia rela, dia bersedia dengan apa yang Daud perintahkan. Dia maju, dia melakukan langkah nyata. Dia melakukan sebuah tindakan yang nyata, dia mengatur barisan, dia mengatur tentara-tentaranya, dia memilih tentara-tentara yang handal, yang harus dia lakukan. Nah, pesan Tuhan kan, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, pertanyaannya gini, kita siap enggak Bapak Ibu? Kita siap enggak dengan segala konsekuensi yang ada? Kita siap enggak? Kita bersedia atau enggak? Nah, pertanyaannya gini, ketika Tuhan katakan jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, kita bersedia enggak untuk kita menjadi prajurit yang bersedia untuk kita berada di garis depan, bertempur di garis depan? Nah, sadari gini kan, kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Saya katakan awal tadi, kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pernyataan Tuhan bahkan. Nah, kemampuan yang paling besar adalah ketika kita siap sedia. Kemampuan yang paling besar adalah ketika kita siap sedia. Betul, kita punya otoritas, kita punya kuasa yang sudah Tuhan kasih, kita punya penyertaan Tuhan, kita punya hikmat yang Tuhan kasih. Cuman pertanyaan gini, ketika Tuhan katakan jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Nah, pertanyaannya gini, dalam setiap hidup kita dan saya juga, kita siap enggak untuk kita bersedia untuk kita menjadi prajurit yang berada di medan peperangan dan maju di depan situ? Nah, kalau kita nggak siap, percuma kan? Percuma ada kuasa Tuhan, percuma ada apa yang Tuhan menyatakan, penyertaan Tuhan. Kalau kita gini, kita tidak bersedia, kita tidak mengaktifasi apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita maju berperang di depan sana. Nah, kalau kita percaya gini Bapak Ibu, bahwa setiap ketakutan apapun ketika kita siap sedia, Tuhan akan penuhi kita dengan roh keberanian. Saya akan ulang Bapak Ibu, bahwa setiap ketakutan apapun ketika kita siap sedia, Tuhan akan penuhi kita dengan roh keberanian. Walaupun kenyataannya sebagai manusia gini, kita tetap ada rasa takut. Itu pasti ada secara manusia, tetapi intinya gini, kita harus tetap intim dengan Tuhan. Itu kunci utamanya, kita harus tetap intim dengan Tuhan. Karena gini, ketika kita intim dengan Tuhan, ada roh Tuhan yang akan menguasai hidup kita. Ada roh Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ada roh Tuhan yang akan mencengkram kehidupan kita. Ada roh Tuhan yang akan menaungi hidup kita. Sehingga gini, rasa ketakutan secara manusia itu akan hilang. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berikan keberanian dalam hidup kita. Saya tidak sangkal gini, secara manusia tetap takut. Tapi ketakutan itu bisa dikalahkan dengan apa?
Kuasa Tuhan. Dengan apa? Keberanian Tuhan. Dengan apa? Sadar bahwa saya adalah prajurit yang dipilih Tuhan. Nah, siap Bapak Ibu? Siap menjadi prajurit bertempur di garis depan. Siap nggak? Harus siap. Nah, intim itu kan mematikan daya. Intim mematikan daya, upaya, kemampuan untuk kita berserah penuh pada Tuhan. Mematikan daya, upaya, tenaga, kemampuan untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan yang menaungi hidup kita. Kuasa Tuhan, keberanian Tuhan itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Percaya itu. Nah, di dalam Yesaya 6 ayat 8 Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan gini, siap menjadi prajurit yang bertempur di garis depan? Siap Bapak Ibu? Ada suaranya nih. Siap? Siap ya. Nah, jadilah seperti apa yang kita katakan. Ketika kita keluar dari tempat ini, jadilah menjadi prajurit-prajurit yang mahir. Prajurit-prajurit yang diandalkan oleh Tuhan. Nah, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, kok kita lihat gini, Yesaya menanggapi panggilan Tuhan. Dia bersedia dengan apa yang Tuhan perintahkan, dengan apa yang Tuhan katakan ketika dia mendengar suara Tuhan. Nah, kita kan sering mendengar tokoh-tokoh Alkitab, Yesaya, Abraham, Musa, Daud, Paulus. Dan kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang besar. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Tanda kutip, kemampuan yang luar biasa. Nah, tetapi gini, kebenarannya gini kan. Mereka itu kan sama seperti kita. Mereka itu kan orang yang sama seperti kita. Cuman gini, mereka mau bersedia ketika Tuhan katakan ada tugas. Mereka siap sedia untuk dipakai Tuhan. Makanya gini, Tuhan mau libatkan kehidupan mereka. Tuhan mau berikan kuasa yang penuh dalam kehidupan mereka. Nah, setiap kita gini, Tuhan mau kita menjadi prajurit yang berdampak bagi dunia ini Bapak Ibu. Amin. Menjadi prajurit-prajurit yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang dihadapi saat ini. Nah, ketika kita mau menjadi seorang prajurit di dalam angkatan perangnya Tuhan. Di dalam angkatan perangnya Tuhan, berarti gini kan, Tuhan sudah pilih kita menjadi prajuritnya Tuhan. Kita berada di dalam komunitasnya Tuhan. Kita ada dalam rencana Tuhan. Kita ada di dalam angkatan perangnya Tuhan. Dan berdiri di garis depan melawan apa? Kejahatan. Melawan apa? Situasi yang dapat melemahkan. Melawan apa? Rasa ketakutan. Maka langkah yang harus kita ambil, kita harus menyatakan kesediaan untuk kita gini, membuat komitmen penuh di hadapan Tuhan. Bahwa jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Ya Tuhan, saya siap untuk menjadi prajuritnya Tuhan di garis depan. Karena saya percaya ada kuasa Tuhan, karena saya percaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai saya, karena saya percaya ada hikmat Tuhan yang menyertai saya. Nah Bapak Ibu, tapi gini, kita tidak lepas dari apa yang namanya intim dengan Tuhan. Kita harus semakin intim. Tiap hari, hari lepas hari, semakin intim dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi dampak bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa kemenangan ketika orang-orang menghadapi rasa takut. Kita harus menjadi dampak dalam kehidupan mereka. Saya belajar Bapak Ibu, kita semua belajar. Dan kita harus tetap minta pengharapan kepada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya pengurapan yang daripada Engkau. Karena pengurapan-Mu itu sangat diperlukan dalam setiap hidup kita. Dan mari jemaat Tuhan, untuk kita terus jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Dan kita percaya Bapak Ibu, ketika kita keluar dari tempat ini, kita percaya kita sudah berada di medan peperangan.
Dan kita harus sikapi ini dengan benar, sikapi ini dengan baik, hidup dalam pujian dan penyembahan. Dan percaya gini, ketika Tuhan katakan jadilah prajurit yang bertemu di garis depan, kita harus tetap siap sedia dan kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menaungi setiap hidup kita, orang-orang percaya, untuk kita menjadi dampak dan serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.